baik yang mendengar maupun yang berbicara. Kiranya kuasa Tuhan, isi hati Tuhan itu boleh dinyatakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami ini. Amin. Silakan. Shalom. Shalom. Oke. Tema kita terkait dengan penderitaan ya. Jadi ini suatu tema yang mungkin akan ada sepanjang sejarah di setiap kehidupan manusia, begitu ya. Nggak ada henti-hentinya kita membicarakan terkait dengan bagaimana manusia itu bisa lepas dari penderitaan. Kita tahu ada orang yang katakanlah punya banyak uang, dia merasa menderita juga dan bahkan merasa tidak cukup. Dia menyimpan segala sesuatu, mungkin untuk 7 turunan pun merasa masih menderita. Nah, kita kalau minggu lalu ada terkait dengan bagaimana kita harus punya pengharapan ya. Di sini kita akan bicara bagaimana kita mendapatkan kekuatan di dalam saat kita mengalami kelemahan atau penderitaan. Tes. Oke. Silakan next. Ya. Jadi ini ada suatu, saya nggak tahu ini teori benar atau tidak, tetapi ini boleh saya katakan ini pemikiran saya ya. Saya memikirkan ini adalah hukum relativitas penderitaan, gitu ya. Hukum relativitas penderitaan. Jadi di sini ada yang warna hijau, ini adalah level pengharapan. Level yang warna orange ini adalah level rasa sakit, gitu ya. Sebenarnya kita bisa menerima penderitaan atau bisa menjalani penderitaan atau bisa berdamai dengan penderitaan jika ada di sebelah kiri ini. Ya. Jika level yang warna hijau, level pengharapan itu lebih tinggi. Ya. Misalnya mungkin ibu kita ketika kita mengandung begitu ya, itu mengalami boleh dikatakan penderitaan selama 9 bulan untuk mengandung kita, begitu ya. Tapi ketika dia mengandung, dia bisa menjalani itu dengan sukacita. Kenapa? Karena ada pengharapan anak yang akan dilahirkan itu, gitu. Istri saya kalau hamil, gitu ya, dia harus bed rest ya, minimal 3 bulan, nggak bisa ngapa-ngapain, dia harus tidur, harus istirahat, mau ngapa-ngapain makan sedikit sesuatu yang berbau tajam, muntah, begitu ya. Itu selalu seperti itu. Tetapi dia bisa menjalani itu dengan adanya suatu pengharapan. Kenapa? Anak yang dikandung itu harus dijaga dengan sehat, misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus punya pengharapan. Dan itu mungkin yang dibicarakan minggu lalu ya. Kalau kita punya pengharapan yang besar, maka walaupun kita menjalani saat ini itu dalam tanda kutip kita mengalami penderitaan, kita masih bisa menjalaninya. Contoh orang tua Anda misalnya ya, ketika menyekolahkan Anda di sini mungkin ada yang bersusah payah gitu ya, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit gitu ya. Tapi mereka punya pengharapan, ya, punya pengharapan. Nah, pengharapan itulah yang mampu menggerakkan orang tua kita itu, mereka terus bekerja, mereka terus tidak berputus asa. Nah, jadi kita punya pengharapan yang besar dan mungkin saja kita mengalami penderitaan yang besar. Tapi kalau pengharapan kita itu sangat besar, itu bisa jadi kita bisa menerima penderitaan yang kita alami. Nah, yang kedua ini ya. Di sini kalau kita bandingkan, ada level penderitaannya warna orange-nya sebenarnya lebih kecil dibandingkan yang di sebelah kiri ya. Tapi level pengharapannya itu juga jauh lebih kecil. Nah, kalau hal yang seperti ini, jika level pengharapan kita itu lebih rendah dari rasa sakit atau rasa penderitaan, penderitaan yang walaupun itu nggak seberapa, itu terasa mungkin sangat menyakitkan dan mungkin kita akan menyerah. Jadi yang jadi masalah di dalam kita mengalami penderitaan itu adalah
seberapa besar pengharapan kita, seberapa besar goal kita, seberapa besar tujuan yang ingin kita capai. Jadi kita di dalam menghadapi penderitaan itu biasanya real ya. Yang bisa kita set secara variabel itu adalah pengharapan. Kadang pengharapan kita kan turun naik begitu ya. Jadi yang jadi masalah itu adalah bagaimana kita selalu mendapatkan pengharapan yang bisa melampaui segala penderitaan yang kita alami, gitu. Jadi relativitas itu, penderitaan itu relatif, begitu ya. Misalnya ya, kalau Anda pacaran, gitu ya, mungkin kalau kita dilihat sama teman Anda gitu, kamu ngapain sih seperti itu, menyusahkan diri saja, gitu ya. Tapi kamu bisa menjalani itu dengan senang, dengan terus melakukan hal itu, begitu ya. Jadi misalnya ya, saya dulu pacaran gitu ya, tahun 2000, pacar saya yang istri saya sekarang itu, dan cuma satu-satunya itu di Jakarta gitu ya. Di tahun 2000-an itu belum ada kereta cepat, belum ada tol Jakarta-Bandung gitu ya. Saya ke Jakarta pacaran, istri saya, calon istri saya pada saat itu masih kuliah gitu ya. Dia kuliah harus biaya sendiri, dia harus bekerja, dia buka counter di mall, gitu, buka usaha di mall. Ketika saya menjalani itu, bayangkan saya harus naik kereta apinya masih Parahyangan, itu kira-kira 3,5 jam gitu ya. Belum lain-lain, kira-kira perjalanan itu 5 jam gitu ya. Sangat melelahkan kalau orang melihat begitu ya. Karena kalau di sana nggak lagi bersenang-senang, saya ikut bekerja gitu, bantu calon istri saya bagaimana usahanya bisa jalan gitu ya. Karyawannya pada saat itu ada 4 tempat, ada sekitar lebih dari 10 gitu ya. Susah gitu ya. Tapi ketika saya menjalani itu, saya punya pengharapan gitu ya. Jadi kalau selama masa pacaran kita bernikah, saya memilih calon istri yang bisa bersama-sama berjuang gitu ya, nggak hanya bersenang-senang gitu ya. Itu punya pengharapan ya, contohnya seperti itu. Jadi di dalam menjalani, dalam tanda kutip, rasa sakit, rasa penderitaan yang memang itu realita, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mempunyai pengharapan yang besar. Itulah sumber kekuatan kita, itulah yang dibicarakan mungkin minggu lalu ya. Next. Nah, kita akan lihat next slide. Ya, kita akan melihat kenapa muncul penderitaan, gitu ya. Kenapa muncul penderitaan? Kita harus melihat sesuatu itu dari initial design, ya, desain awal. Contoh, misalnya ya, gedung ini bagus ya. Bagus, ruangannya bagus, audionya bagus, gitu ya. Sangat indah, tempat duduknya nyaman, gitu ya. Tapi kalau tempat ini dipergunakan untuk katakanlah di depan bukan untuk seminar, tapi untuk katakanlah pertandingan basket, ini kurang nyaman. Atau misalnya kita punya katakanlah mobil Alphard, desainnya untuk penumpang, tapi kalau kita pakai untuk angkut batu, itu kurang nyaman, kurang bagus ya. Atau kalau misalnya ya, satu mobil didesain ya, katakanlah apakah itu Pajero atau Fortuner gitu ya, desainnya adalah pakai solar, pakai diesel gitu ya. Tapi kalau kita isi dengan Pertamax, walaupun Pertamaxnya versi 95, mobil itu hancur gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan desain. Nah, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan desain awal biasanya itu akan rusak, ya, akan tidak optimal. Ya, contoh kalau misalkan saya punya HP ini didesain untuk komunikasi, gitu ya. Bisa nggak saya pakai untuk ganjal ini tatakan ini ya, tatakan meja, gitu ya? Bisa, tetapi tidak optimal. Nah, sekarang kita lihat di dalam kitab Kejadian bagaimana desain manusia itu. Dan kita lihat kalau tidak sesuai dengan desainnya itu, itulah sumber dari penderitaan itu. Kita lihat Kejadian 1
Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan yang di bumi. Ingat ya, Allah ketika dia menginginkan adanya tumbuhan, ya, dia memerintahkan apa? Hendaklah tanah. Jadi dia menyediakan tanah. Tanah itu adalah ekosistem, atau tanah itu adalah habitat tumbuhan itu bisa tumbuh. Kalau nggak ada tanah, artinya tumbuhan nggak bisa tumbuh. Jadi desain awalnya ketika Allah mau menciptakan tumbuhan, dia perintahkan tanah. Lalu ketika Allah ingin menciptakan ikan, apa yang diperintahkan? Hendaklah apa? Air, gitu ya. Karena ikan tanpa air itu akan mati. Habitat ikan itu adalah air. Ya, kemudian cakrawala, ya, ketika Allah ingin menciptakan burung, maka cakrawala, udara, gitu ya, itu yang diciptakan, ekosistem. Tanpa ekosistem, ya, ketika ikan dikeluarkan dari air, maka dia menderita. Ikan dikeluarkan dari air, dia akan mati. Lalu ketika Allah ingin menciptakan segala makhluk yang hidup, segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang, dia berfirman apa? Hendaklah bumi. Jadi bumi itu adalah habitat. Bumi itu adalah ekosistem. Bumi itu adalah sesuatu yang mutlak harus ada untuk segala jenis binatang dan ternak itu harus hidup. Pertanyaannya, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memerintahkan apa? Ekosistemnya apa? Ya, kalau dia ingin menciptakan tumbuhan tadi, dia ciptakan tanah. Ekosistemnya adalah tanah. Ketika dia ingin menciptakan ikan, yang diciptakan air. Ya, air, dia perintahkan air. Burung-burung di udara yang diciptakannya sebelumnya untuk ekosistem supaya dia tumbuh adalah cakrawala. Kalau dia ingin menciptakan segala binatang, ya, maka dia perintahkan bumi, hendaklah bumi. Pertanyaannya, ketika Allah menciptakan manusia, dia perintahkan siapa? Perintahkan apa? Perintahkan apa? Ekosistem manusia apa? Dia perintahkan, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Artinya apa? Artinya kalau tadi tumbuhan itu nggak bisa hidup tanpa tanah, ikan nggak bisa hidup tanpa air, burung nggak bisa hidup tanpa cakrawala, segala binatang nggak bisa hidup tanpa bumi, maka manusia tidak bisa hidup tanpa apa? Tanpa Allah. Manusia nggak bisa hidup tanpa Allah. Itulah desain dari awal. Ya, desain dari awal adalah ketika Allah menciptakan segala sesuatu, merancang segala sesuatu itu, manusia nggak bisa hidup tanpa Allah. Next, silakan next. Nah, ini dalam tubuh kita itu ada DNA, gitu ya, gen DNA, gitu ya. Gen DNA itu ada double helix. Ada susunan protein, dan di situ ada kode-kode, gitu ya. Bagaimana sifat kita, kenapa rambut kita lurus, kenapa rambut kita keriting, kenapa kulit kita berwarna coklat, kenapa sifat-sifat itu ada kode di dalamnya. Kode di dalamnya itu ada di genetik dari DNA. Nah, ada interpretasi, ya. Kalau ini berdasarkan pada struktur protein. Kemudian ada yang melihat dari struktur basa. Dari struktur basa itu ternyata antara helix yang satu dengan helix yang lain ini tuh ada jembatan-jembatan. Nah, jembatan-jembatan basa ini punya pola. Polanya, ya, kalau ada 10 jembatan, kemudian muncul lagi 5 jembatan secara polanya adalah 10, 5, 6, 5. Nah, 10, 5, 6, 5
ini Rabi Yahudi yang menginterpretasikan ya, ini bukan ilmiah. Maksudnya ada pola memang 10, 5, 6, 5. Tetapi secara teologis ya, orang Rabi Yahudi melihat 10, 5, 6, 5 itu adalah alfabet Ibrani. Alfabet Ibrani di 10, 5, 6, 5 itu adalah YHWH. Jadi dalam perspektif teologis ya, dalam perspektif spiritual begitu ya, Allah menandatangani ya suatu ciri karya ya, mahakarya dalam Dia menciptakan manusia itu ada suatu pola. Dalam bahasa Ibrani itu adalah YHWH, adalah Allah sendiri. Artinya dalam tubuh kita, ini secara spiritual ya, bukan secara ilmiah. Secara spiritual, tubuh kita itu ditandai dengan gambar Allah dan ada DNA-nya Allah. DNA-nya Allah itu apa? Struktur 10, 5, 6, 5 YHWH. Nah, kalau kita lihat bahasa Ibrani ya, di situ yang katakanlah yang 10 ya, 10 itu yang kecil ini, ya kecil itu artinya tangan Tuhan. Dalam huruf Ibrani, huruf kedua yang kecil ya, paling kecil itu adalah titik dot. Kedua adalah ini yod ya. Yod itu kecil, tapi ini adalah tangan Tuhan, gitu. Diartikan ini adalah tangan Tuhan. Jadi secara perspektif teologi bahwa kalau sesuatu itu kecil, meskipun kecil, tapi kalau itu ada tangan Tuhan, maka dia bisa bisa bersesuatu yang menjadi besar. Kecil dan besar itu bukan bergantung kepada siapa atau apa, tetapi bergantung kepada apakah tangan kuasa Tuhan itu menyentuh atau tidak. Itulah yod. Kemudian ya yang huruf yang ke-10 ya, yod. Kemudian huruf yang ke-5 itu kan seperti itu ya, 5 H ya, itu he bacanya ya, he. He itu seperti pintu ya, pintu yang terbuka. Ya, itu kan ada kalau dalam simbolik itu ada diartikan pintu yang terbuka, atau bisa juga berarti nafas kehidupan. Itu adalah H atau He yang nomor 5. Kemudian anehnya ini yang ke-6 ya, yang ke-6 ini adalah W atau Vav ya. Vav ya, Vav ya. Ini artinya ini suatu simbol, ini adalah paku atau pengait. Jadi makna YHWH ya, kalau kita rangkai ya, ini ketika Musa bertanya, siapakah namamu supaya aku bisa memberitakan kepada bangsa Israel, siapakah namamu? Allah mengidentifikasi diri sebagai, di situ ada tangan Tuhan, kemudian ada pintu yang terbuka, artinya ada suatu anugerah yang terbuka, kemudian ada paku, ada penghubung. Nah, kalau kalian bisa merangkai YHWH, kalian bisa mengartikannya sebagai apa? Jadi sejak zaman purbakala, sejak zaman sebelum dunia ini jadi, Allah lebih mengidentifikasi diri sebagai tangan Tuhan yang membuka anugerah. Lewat apa? Lewat paku. Paku, ini paku ya. Jadi huruf Vav ya, W, Vav, itu kan simbolnya paku ya. Jadi sebelum dunia ini jadi, Allah sudah mengidentifikasi Allah yang penuh dengan anugerah. Dia akan terus bekerja, dia akan membuka anugerah, membuka pintu yang terbuka, dan di situ ada simbol paku. Kalau kita lihat ini struktur H dengan H, ini kan ada tangan Tuhan, kemudian membuka suatu anugerah di awal, kemudian di tengah ada salib, ya ada paku, gitu ya.
Kemudian terakhir itu adalah yang terakhir ya, yang awal dan yang akhir. Di tengahnya itu ada paku. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita bisa memaknai secara teologis. Jadi di dalam tubuh kita ada struktur DNA yang Tuhan sendiri tetapkan, tandai sebagai inilah adalah gambarku, gambaran Allah yang dinyatakan dengan DNA 10565, yaitu Yahweh. Nah, bagaimana membaca YHWH ini? YHWH ini kan nggak ada huruf konsonan ya, jadi kita sulit untuk membaca. Kalau kita menambahkan huruf konsonan, orang bisa mengatakan itu sebagai Jehovah gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Jawa, saya sering dengar itu adalah Yahweh atau Yehovah, Yahweh gitu ya. Tapi sebenarnya ini tidak ada huruf konsonan. Kalau tidak ada huruf konsonan, bagaimana mengucapkannya tanpa huruf konsonan? Itu adalah ini, YH ini adalah seperti bunyinya seperti tarikan nafas. Tarikan nafas mana ya? Nah gitu ya. Itulah seharusnya kita membaca YH. Yang WH itu hembusan nafas. Gitu ya. Nah itu YHWH. Kalau membaca tanpa konsonan, tanpa vokal, sorry. Membaca tanpa vokal, bunyinya seperti itu. Artinya di dalam setiap tarikan nafas, ya, YHWH, ya, kita itu selalu menyebut nama Tuhan, walaupun nggak bisa kita definisikan, nggak terucapkan. Tarikan nafas itu adalah YH, kemudian hembusan nafas itu adalah WH, YHWH, gitu. Kalau kita membunyikan tanpa vokal, ya. Oke, jadi manusia itu nggak bisa hidup tanpa Allah. Habitat kita adalah Allah, baik dari sisi DNA kita YHWH maupun setiap hembusan nafas. Hembusan nafas kita itu adalah YHWH. Kita bernafas itu ada habitat Allah ya, yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Artinya tanpa Allah kita mati, tanpa hembusan nafas, ya, tanpa hembusan tarikan dan pengeluaran nafas, artinya kita mati. Itulah YHWH. Itulah desain awal. Next. Nah, Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Musa itu juga Tuhan yang aktif, yang bekerja sepanjang sejarah. Dari mana kita tahu Tuhan itu aktif bekerja di sepanjang sejarah? Sekarang kita lihat di Kejadian 5, di situ kan ada daftar keturunan dari Adam. Adam ya memperanakan Kain dan Habel. Ya, lalu Kain Habel itu muncul karena Kain membunuh Habel, maka muncul Set. Set lalu memperanakan Enos. Enos ada Kenan, Kenan Mahalael. Mahalael memperanakan Yared, Yared memperanakan Henok. Henok memperanakan Metusalah, Metusalah memperanakan Lamek, Lamek memperanakan Nuh. Nah, masing-masing arti ini, masing-masing nama ini punya arti. Dan ini berlangsung, ya Adam itu kira-kira kita anggap sebagai 0 tahun, maka muncul Set di tahun 130, muncul Enos di 235, dan seterusnya di Nuh itu di tahun 1056. Nah, kalau kita lihat daftar keturunan Adam ini di Kejadian 5, ya, dari 0 sampai tahun 1056, kita lihat artinya, kira-kira tersirat nggak makna dibalik, ya, makna-makna dibalik nama-nama manusia yang dilahirkan oleh keturunan Adam ini? Coba Anda ini ya, coba kalau kalian membuat suatu kalimat, ya, ada manusia, kemudian ada arti pengganti yang ditetapkan. Enos itu berarti manusia fana yang lemah, Kenan berarti milik, Mahalalel ujian bagi Allah, Yared turun memerintah, memiliki keturunan,
Henokh punya arti didedikasikan. Nah itu salah ya, ketika dia meninggal itu akan dikirim. Lamek berarti kuat atau orang muda. Nuh berarti penghiburan. Kira-kira dari Allah memberikan nama keturunan Adam ya, dari 0 sampai 1100 tahun itu, kemudian kira-kira Allah itu mau menyampaikan kode apa kalau kalimat itu digabung? Adakah sesuatu yang Tuhan sebenarnya sampaikan ya? Ada makna yang Tuhan mau sampaikan di dalam sejarah dari Adam sampai Nuh. Ya, jadi akan ada manusia yang ditetapkan ya, dia fana, ya, manusia yang fana ditetapkan, kemudian milik, ya dia adalah milik atau menjadi suatu pujian bagi Allah. Kemudian akan ada keturunan, akan atau memiliki keturunan yang didedikasikan. Ya, ketika dia meninggal itu dia seorang muda, gitu ya, dan akan menjadi sebuah penghiburan. Kira-kira apakah itu merefleksikan tentang Allah yang berencana ya untuk menjadi manusia dan mati menjadi suatu sumber penghiburan? Dan itu diceritakan lewat kisah keturunan Adam ini ya, dari 0 sampai 1056 tahun, ini tahun kelahirannya ya. Jadi Allah itu bekerja dari dulu ya, bahkan sebelum dunia dijadikan ya, itu sudah berencana akan ada manusia sebagai pengganti yang mati menebus ya Adam yang pertama yang telah gagal memenuhi tuntutan hukum Allah tadi. Jadi kita ini di dalam segala sesuatu yang kita alami ya, selama kita hidup, penyertaan Tuhan itu akan hadir. Kenapa? Karena sejarah sudah membuktikan. Bahkan ketika Adam jatuh di dalam dosa, bukankah Allah sudah memberikan suatu simbol? Ya, ada binatang yang mengganti, ada darah yang tercurah. Ketika bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, bukankah ada simbol salib di dalamnya? Setiap rumah yang dibubuhi darah anak domba di tiang atas dan tiang sampingnya, gitu ya. Berarti kan itu simbol salib ya. Ada palang yang di atas dibubuhi darah anak domba, kemudian tiang sampingnya ya, kalau ini ada 3 titik, darah anak domba di atas, di samping kiri kanan, itu adalah suatu simbol salib. Dan itu selalu muncul, selalu ada di dalam simbol-simbol tentang Tuhan Yesus, tentang pengorbanan, tentang kasih Allah, itu selalu ada di dalam Alkitab. Next. Nah, sekarang di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 ini sebenarnya ayat touch kita ya. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita itu adalah dari Allah, dari semula. Allah mendesain manusia yang seperti kita ini, kecil, lemah, ya, seringkali hanya kena sakit, virus yang kecil bisa mati, ya, tubuh kita rentan, gitu ya. Manusia yang terbatas diciptakan Allah oleh Allah yang tidak terbatas untuk memenuhi kehendak Allah yang tidak terbatas. Itu suatu hal yang sebenarnya tidak mungkin. Kalau kita ingin mewujudkan suatu kehendak Allah yang tidak terbatas, harusnya kita itu adalah manusia yang super power, yang mampu melakukan segala sesuatu. Tapi kenyataannya kita ini adalah manusia yang terbatas.
manusia yang kecil, lemah, yang tidak berdaya, begitu ya. Tetapi kita diminta untuk menjadi perwakilan Allah di bumi ini. Makanya ketika Allah menciptakan manusia seturut dengan gambarnya, ya, dalam perspektif kisah Musa, pada zaman Musa itu kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Kalau sebuah kerajaan, ya, di situ ada penguasanya itu disimbolkan oleh suatu gambar, suatu patung. Misalnya Firaun, gitu ya, menguasai suatu area, menyerang suatu area, gitu ya. Ketika itu sudah dikuasai, maka di situ ada simbol penguasanya. Simbol penguasanya apa? Itu adalah patung Firaun. Nah, ketika Allah menciptakan manusia tidak boleh membuat patung. Kenapa? Karena manusia itu adalah simbol dari gambar Allah itu sendiri. Allah tidak menginginkan patung, tetapi menginginkan manusia sebagai gambarnya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia seturut dengan gambarnya, lalu Dia mengutus manusia, pergilah, ya, kuasailah bumi, gitu ya. Artinya apa? Di setiap tempat, di setiap lokasi, ya, kita ini adalah suatu simbol kehadiran Allah. Sama seperti patung pada zaman Firaun itu menyatakan simbol dari kehadiran kekuasaan Firaun. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah kita ini kan manusia terbatas, manusia yang kecil lemah, disuruh merefleksikan suatu gambar Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas. Yang terjadi apa? Kadang kita nggak mampu. Tapi apa yang kita lihat, ya, pada saat kita tidak mampu itu, Allah berkata, disitulah Dia akan menunjukkan kemuliaannya. Disitulah Dia akan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa. Disitulah Dia membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang sanggup mengubah sesuatu yang terbatas tadi, sesuatu yang lemah itu menjadi sesuatu yang melampaui keterbatasan, gitu. Jadi kalau saya kemarin di Paskah mengatakan, ya, apa buktinya Yesus itu adalah Tuhan, gitu ya? Apa bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Saya mengatakan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia sanggup mengubah hal yang paling buruk, hal yang paling hina, hal yang paling terkutuk, itu menjadi hal yang paling indah, hal yang paling mulia. Siapa yang bisa berlaku seperti itu? Nah, di dalam kehidupan manusia, hal yang paling buruk, hal yang paling penderitaan yang paling besar itu adalah kematian. Tapi justru lewat kematian itu Tuhan Yesus mengubah menjadi hal yang menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan anugerah. Kematian yang paling buruk adalah kematian di kayu salib. Kenapa? Karena ada yang mengatakan, ya, di dalam skenario Timur Tengah itu, siapa yang tergantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Kematian yang paling hina, paling terkutuk itu adalah orang yang mati di kayu salib. Dan di kayu salib itulah justru Tuhan memberikan anugerahnya, memberikan suatu hadiah yang terbesar dalam kehidupan manusia. Yaitu apa? Dia ubah dari kematian itu menjadi sebuah anugerah untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan yang kekal. Nggak ada orang, nggak ada siapapun, nggak ada penguasa manapun yang bisa mengubah dari hal yang terburuk menjadi hal yang terbaik, kecuali Tuhan Yesus. Dan itulah saya mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan yang mungkin di saat-saat yang paling terendah, ya, di dalam kehidupan kita, ada pengharapan. Apa pengharapannya? Pengharapannya adalah kita akan mendapatkan pernyataan kemuliaan
Di saat kita menghadapi masa yang paling sulit, masa yang paling tidak mengenakan, dan masa yang paling mungkin itu menyakitkan bagi kehidupan kita. Suatu kali ketika Tuhan Yesus ditanya, ya, ada seorang yang buta dari sejak lahir, lalu Tuhan Yesus ditanya, kenapa orang ini berdosa? Kenapa orang ini menjadi buta? Apa dosanya? Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, bukan karena dosa, tapi karena kemuliaan Allah akan dihadirkan pada orang ini. Jadi ini suatu paradoks, ya, suatu paradoks. Paradoksnya apa? Ketika kita menghadapi suatu situasi yang paling sulit, ketika kita menghadapi suatu situasi yang seringkali kita tidak mampu, ada suatu pengharapan yang besar, yaitu apa? Allah akan menyatakan kemuliaannya lewat apa? Lewat kelemahan kita, lewat situasi yang mungkin saja itu suatu bukti bahwa hanya Tuhan yang mampu mengubah situasi itu. Jadi kita punya pengharapan, ya. Dalam situasi yang sulit, kita akan selalu punya pengharapan. Semakin sulit, semakin kemuliaan Tuhan itu kita bisa nantikan. Jadi kalau kita menghadapi, ya, di dalam situasi kehidupan kita, misalnya, ya, saya susah sekali saya belajar ini, gitu ya. Rasanya mata kuliah ini nggak ngerti saya apa-apa. Tapi kalau kita percaya, kita punya pengharapan. Apa? Allah sanggup mengubah hal yang paling sulit, yang paling tidak kita mengerti itu, menjadi hal yang paling mungkin akan paling indah yang kita dapatkan. Jadi kita akan selalu punya pengharapan dalam menghadapi setiap masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Seringkali kalau situasi kita merasa tidak mampu, justru itulah kuasa Tuhan hendak dinyatakan. Bahwa hidup kita ini bukan hanya mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita mengandalkan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang paling sulit, kita punya pengharapan, ada Tuhan yang akan mengubah hal yang paling buruk dalam kehidupan itu menjadi hal yang paling baik. Itulah sumber pengharapan kita yang harusnya kita selalu bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Dalam situasi misalnya, ya, sekarang banyak hal tidak menentu, begitu ya. Apakah terkait dengan masa depan kita, apakah terkait dengan situasi dunia kita sekarang ini, gitu. Kita masih punya harapan. Harapannya apa? Hal yang paling buruk itu sudah pernah dibuktikan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib, menjadi hal yang paling indah. Maka di dalam menjalani setiap kesulitan itu kita harus terus mengerjakan, ya, terus mengerjakan, gitu ya. Mungkin kalau di sini ada yang apalagi TA misalnya, ya, saya nggak tahu lagi Tuhan, saya mau gimana ini, gitu ya. Rasa-rasanya nggak ada progres, rasa-rasanya sulit sekali menyelesaikan, gitu ya. Tapi kita punya pengharapan, kerjakan aja terus walaupun kecil, gitu ya, walaupun sedikit, walaupun langkah-langkahnya itu terasa berat, walaupun langkah-langkahnya itu merasa tidak signifikan, tetapi kita tahu ketika itu kita terus punya pengharapan, nggak pernah berhenti, maka kita punya, nanti kita bisa melihat kemuliaan Tuhan hendak dinyatakan. Penderitaan yang kamu alami hari ini adalah ladang bagi kemuliaan yang akan dinyatakan besok. Kenapa? Karena Tuhan mampu mengubah, ya, hal yang paling buruk sekalipun menjadi hal yang paling indah. Next. Nah, ini di Yesaya 40, ya, ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah
Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersanjung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi Tuhan sudah buktikan itu sepanjang zaman. Ya. Kehebatan seseorang bukan tergantung kepada kekuatannya, bukan tergantung kepada kehebatannya, kejeniusannya, dan lain sebagainya, tetapi seberapa besar Tuhan beranugerah kepada orang itu. Seperti simbol dari huruf ya tadi ya, huruf Y kecil gitu ya, Yod kecil, tapi itu adalah tangan Tuhan. Kalau ada tangan Tuhan yang menyertai, maka sekalipun huruf Yod itu kecil, tetapi itu akan sangat berdampak besar. Sekalipun kita ya mungkin lemah, mungkin tidak sehebat orang-orang, tetapi kita itu penting. Kenapa? Karena Tuhan mau berkarya di dalam kehidupan kita, mau menyatakan kemuliaannya. Apa kemuliaannya? Dia akan buktikan orang yang paling rendah, orang yang paling sederhana, orang yang terbatas, itu sanggup diubah, dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Itulah kehebatan Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar, untuk kasih-Mu, untuk segala hal yang Tuhan rancangkan yang baik bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk memahami rencana-Mu, ajar kami untuk mengerti penyertaan-Mu, melihat jalan-jalan-Mu, sehingga kehidupan kami yang terbatas, yang kecil, yang lemah, itu Tuhan boleh pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, menyatakan kebaikan-Mu, dan menyatakan betapa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Selanjutnya anak-anak-Mu, anak-anak yang percaya dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan perlihatkan kemuliaan-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami